Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, bentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang sangat-sangat agung dan sangat-sangat mulia. Dan kita sudah paham semua bahwa ada ibadah khusus yang diwajibkan kepada kita di bulan Ramadan tersebut, yaitu ibadah siyam, ibadah puasa. Saya yakin alasan dan dalilnya kita sudah paham semua, kita hafal bahwa Allah mewajibkan kepada kita ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Apa targetnya? Targetnya adalah agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Target takwa ini sesuatu yang sangat-sangat besar, sangat mulia. Kenapa? Karena ketakwaan adalah membuat seseorang menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Karena demikian besar target yang kita ingin capai di bulan Ramadan ini, maka tentunya persiapannya harus matang. Persiapannya harus sempurna dan bekalnya harus cukup. Minimal ada 3 persiapan yang harus kita lakukan untuk memasuki bulan suci Ramadan. Pertama, persiapan rohani. Maksud persiapan adalah jiwa kita, pikiran kita, hati kita sudah harus mencanangkan bahwa kita akan memasuki bulan di mana kita punya kewajiban beribadah puasa. Dan ibadah puasa tentunya ibadah yang berbeda dengan ibadah-ibadah lain. Beda dengan sholat, beda dengan berzakat, beda dengan ibadah lain, yaitu kita menahan diri dari nafsu makan, nafsu minum, nafsu syahwat, dan berbagai macam nafsu yang dilarang selama kita menjalankan ibadah puasa di siang hari. Oleh karena itu, rohani kita harus siap bahwa saya akan memasuki bulan di mana saya akan menjalankan ibadah yang betul-betul menuntut saya untuk mempersiapkan rohani agar betul-betul menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baik. Persiapan yang kedua adalah persiapan jasmani. Jasmani kita harus kita persiapkan bahwa nanti selama 1 bulan penuh, pada siang hari yang mungkin akan berdurasi sekitar 13 atau 14 jam lamanya, kita dilarang makan, dilarang minum, dilarang melampiaskan nafsu syahwat kita, dilarang berbagai hal-hal yang membuat puasa kita menjadi batal. Maka fisik kita, jasmani kita harus kita siapkan. Hati-hati nanti selama 1 bulan, hal-hal yang biasa kita lakukan di siang hari pada selain Ramadan, itu di bulan Ramadan tidak lagi dibolehkan. Maka seolah-olah kita sudah mempersiapkan diri, siapkan fisik kita bahwa kita nanti menjalankan ibadah puasa. Apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW di bulan Sya'ban sebagai persiapan untuk memasuki bulan Ramadan. Beliau ini diperhatikan oleh para sahabat bahwa beliau tidak banyak puasa sunat sebanyak di bulan Sya'ban. Seolah-olah beliau ini mempersiapkan fisiknya, mempersiapkan jasmaninya bahwa nanti di bulan Ramadan justru sebulan lamanya kita tidak boleh makan, tidak boleh minum di siang hari. Maka sejak awal bulan Sya'ban inilah fisik kita latih, fisik kita persiapkan untuk menahan lapar dan haus selama bulan suci Ramadan. Sehingga Rasulullah SAW paling banyak puasa sunatnya di bulan Sya'ban. Bahkan sahabat ada yang mengatakan beliau ini boleh dikatakan selama bulan Sya'ban puasa penuh. Puasa penuh selama bulan Sya'ban sebagai persiapan, walaupun hukumnya tidak wajibnya. Tapi ini sunnah Rasul yang beliau lakukan setiap bulan Sya'ban demi persiapan fisik untuk memasuki bulan suci Ramadan. Persiapan yang ketiga adalah persiapan materi. Persiapan materi ini tentunya bukan untuk berpoya-poya, bukan untuk memperluas makan minum kita di malam hari, bukan. Tetapi ternyata ada cara di mana kita bisa mendapatkan pahala tambahan dalam bulan Ramadan. Yang bentuk pahala tambahan ini nilainya tidak kecil. Yaitu kalau kita boleh umpamakan begini. Saya puasa sendiri, itu pahalanya 1. Tetapi manakala saya libatkan orang lain dengan harta yang saya miliki untuk berbuka, memakan makanan yang saya siapkan, maka saya akan mendapatkan pahala puasa orang yang memakan makanan saya. Umpamanya kita menyiapkan takjil, menyiapkan makanan berbuka puasa
10 porsi, walaupun makanan ringan, beberapa butir korma, kemudian ada air minum, ada makan-makan lainnya, kita siapkan 10 porsi untuk 10 orang berbuka puasa, maka berarti pada hari itu saya mendapatkan pahala puasa 11 banyaknya. Yang satu saya dan yang 10 dari orang-orang yang menikmati makan yang saya siapkan dalam berbuka puasa. Nah, tentunya hal seperti ini membutuhkan materi, membutuhkan sejumlah uang yang walaupun tidak terlalu besar, tetapi tetap saja harus kita persiapkan sehingga kita mendapat pahala tambahan dalam bulan suci Ramadan. Nah, bayangkan kalau kita bisa mempersiapkan makanan berbuka sampai 100 porsi, 200 porsi, 1000 porsi, Insya Allah ini kalau diperlihatkan bentuk pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya setiap orang akan berlomba-lomba untuk mencari pahala yang sebesar-besarnya. Dan alhamdulillah ini biasa kita lakukan, walaupun dengan mungkin tidak harus terlalu mewah makanan yang kita siapkan, ya. Cukup beberapa butir korma atau makanan-makanan manis lainnya, kemudian air minum, kemudian makanan yang tentunya tidak menuntut harta yang begitu besar. Namun walaupun kelihatannya kecil, sederhana, tetapi Allah akan melipat gandakan pahala bagi orang yang mempersiapkan takjil bagi orang lain. Kemudian yang keempat, yang selanjutnya adalah dari materi yang kita miliki, dianjurkan kita selama bulan suci Ramadan untuk banyak bersedekah. Rasulullah mencontohkan bahwa beliau ini tentunya terkenal kedermawanannya. Tetapi di bulan Ramadan diibaratkan kedermawanan beliau itu bagaikan angin yang berhembus. Tidak pernah berhenti, bahkan ibaratnya angin, semua orang bisa menikmati hembusan angin yang sejuk tersebut. Begitulah kedermawanan Rasulullah SAW, tidak pernah memilih-milih ketika dia bersedekah. Semua orang bisa menikmati sedekahnya. Demikian pula kita persiapkan materi, persiapkan harta untuk bisa berbagi di bulan suci Ramadan. Karena berbagi di bulan Ramadan adalah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Ramadan yang akan kita masuki sebentar lagi sudah cukup persiapan, sudah cukup bekal, sehingga kita menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan lamanya ini betul-betul menjadi puasa terbaik tahun ini, puasa terindah dan puasa yang paling banyak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kita sampai tiba waktu suci Ramadan, dan sepanjang Ramadan kita bisa menjalankan ibadah puasa, ibadah sunat-sunat lainnya dengan sebaik-baiknya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.